Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Lut Pratama dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 1403625058. Di sini saya akan membahas hasil analisis saya tentang film yang berjudul Tinggal Meninggal. Nah, kenapa sih saya memilih film ini sebagai salah satu tugas untuk menyelesaikan UTS saya? Karena film ini itu memiliki beberapa unsur yang bisa kita kaitkan dengan teori-teori yang telah ditentukan untuk mengerjakan tugas ini. Jadi silahkan menonton, semoga menikmati. Dah. Hai, gue Gema, dan ini cara gue meninggal. Film Tinggal Meninggal ini disutradarai oleh Christopher Manuel dan dirilis pada tahun 2025 serta didistributorkan oleh Imaginary. Nah, untuk pemeran-pemerannya itu sendiri, yang pertama adalah Omara Estekel yang berperan sebagai Gema atau pemeran utamanya. Lalu yang kedua ada Ninina Zubir sebagai ibunya Gema, serta ada Mawar De Jong dan juga Mario Cesar yang berperan sebagai teman kantornya Gema. Nah, film ini itu menceritakan kehidupan seorang pria yang bernama Gema yang sangat haus akan perhatian sehingga ia rela melakukan kebohongan kecil dan juga kebohongan yang sangat besar yang mengaitkan itu tentang kondisi keluarganya serta kondisi dia yang menyebabkan kesalahpahaman demi mendapatkan simpati dan juga empati dari teman kerjanya sendiri. Perkembangan sosial yang terjadi pada Gema di lingkungan sekolah, ia mendapatkan bullying oleh teman-temannya dengan dipanggil camen atau cacat mental. Dikarenakan Gema dianggap aneh karena sering berbicara sendiri. Camen, yuk mau kemana? Yuk, mulai sekarang nama lo Camen, lebih cocok. Camen, 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 camen. Ih, cacat mental. Camen, camen, oh camen, 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 camen. Hal tersebut dikarenakan hubungan keluarga Gema tidak berjalan dengan baik, di mana terjadi keegoisan dalam masing-masing peran keluarga. Ayah Gema seorang penipu investasi dan menikah dengan wanita lain, sedangkan ibu Gema juga berganti-ganti pasangan semenjak bercerai, serta tidak mengakui Gema sebagai anaknya di depan pasangan-pasangannya. Nanti jangan lupa ya, pintu dikunciin. Aku pulangnya malam. Aku udah bawa kunci kok. Oke, hati-hati Kak, hati-hati Kak. Yuk, Gem. Makasih ya. Dalam teori Piaget, saat kecil, Gema sedang berada di fase operasional konkret, di mana anak sudah bisa berpikir logis atau mengerti konsep. Gema sudah mengerti kurangnya peran keluarga saat dia kecil, serta sudah mengerti saat dibully camen, bahkan mampu mengklaim dirinya camen atau cacat mental hingga ia dewasa. Mama akhirnya gonta-ganti pacar. Tapi kasihan sih, mungkin dia kesepian. Gak apa-apa ya, Gem. Iya, gak apa-apa kok. Setelah papa mama cerai, Tinggal di rasanya... sana. Kapan-kapan main lah kita. Dalam teori Erikson, Gema sudah masuk ke tahap 6, yaitu intimacy versus isolation, berada pada kisaran umur 20 hingga 40 tahun. Di fase ini seringkali kita berpikir apakah kita bisa. Dalam film, Gema selalu ingin diterima oleh teman-teman kantornya, sehingga ketika teman-temannya sibuk atau tidak bisa, ia merasa ada yang berubah. Di fase ini, teman dan pasangan menjadi pusat perkembangan.
Jika tidak memiliki hubungan dekat, maka akan merasa terpencil. Semua ditipu Gema. Kaget kan? Gue jelasin. Yang pertama, Bima. Bima tuh sebenarnya Gema. Iya, Gem? Di akhir film, ketika kebohongan Gema kebongkar, Gema berusaha memperbaiki kesalahannya. Dalam teori Vygotsky, hal ini berada di tahap ZPD, batas Actual Development Level, di mana Gema mampu memecahkan masalahnya sendiri. Makasih ya, Pak. Bro. Makasih, bro. Balik bareng nggak? Makasih ya, Gem. Kemudian, Gema juga masuk pada tahap scaffolding, yaitu di mana tahap Gema berubah level dukungannya, didampingi oleh orang-orang yang lebih ahli, yaitu orang tua Gema dan juga teman-teman kerja Gema. Di bagianmu ku besar bila tak berharap dan ku Kayak anak kecil. Makannya belepotan. Makasih, Ma. Mama kok nggak nambah? takkan pernah hilang dan ku harap menjadi bagianmu ku besar bila tak berharap dan ku harap menjadi harapanmu ku besar. Oke, jadi di sini saya akan menampilkan analisis kritisnya, itu apa saja kesalahan lingkungan orang tua atau gurunya. Dalam film Tinggal Meninggal ini, kesalahan yang sangat menonjol adalah kurangnya peran orang tua dalam fase perkembangan anak. Lalu dampaknya itu menghasilkan anak itu menjadi kurang perhatian serta sulit dalam mengambil keputusan. Lalu untuk solusinya itu seharusnya orang tua Gema itu lebih memperhatikan kondisi dan perasaannya si Gema tersebut. Meluangkan waktu untuk berkomunikasi serta membangun hubungan yang hangat dalam keluarga agar si Gema tidak merasa sendirian lagi. Nah, pelajaran yang dapat kita petik dari film Tinggal Meninggal ini yaitu adalah pentingnya kejujuran, perhatian terhadap kesehatan mental, dan juga dukungan dari lingkungan sekitar. Jika kita menjadi salah satu sosok guru, mungkin saya sebagai guru akan lebih mendengarkan masalah yang sedang dialami oleh Gema dan juga menciptakan suasana belajar yang nyaman dan aman bagi orang-orang yang seperti Gema. Nah, untuk relevansinya dalam pendidikan di Indonesia itu, film Tinggal Meninggal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga perlu memperhatikan karakter, empati, hingga kesejahteraan mental semua siswa. Sekian analisis film Tinggal Meninggal dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.